المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa minha iku setengah sangking amaratit kirobis sa'ah, di antara tanda dekatnya kiamat, intifahul ahillati utawi munggahe piro-piro tanggal, wa ayyura lan yento ningali wa ayyura lan yento tingali opo al hilalu hilal obala ing dalem kawitane sifat hataini kelawan fathah loro aisil atan tegese ing dalem suci wektu aisil atama ing dalem suci wektu yatoli'un yutola'u kang ora den tingali ngeten silatan ing dalam siji wektu mayut tolak kang ora den tingali apa hilal payukalu mongko den ucapaken lailataini ing dalem wengi loro lailataini ing dalem wengi loro. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa minha iku setengah sangking amaratut tirabis sa'ah yadhabu ilang sopo as-solihuna wong kang soleh kabeh. Al-awalu kang awal al-awalu kang awal wa tabaqalan tetep opo usalatun ampase menungso kahusalatis syairi kaya ampase gandum awit tamri utawa kurma rawahu Imam Ahmad wal Bukhari. Penjelasan mengenai tanda-tanda dekatnya kiamat itu yang berikutnya adalah ini mungkin kalau dalam fenomena sekarang ini ya mirip seperti kemarin gitu ya. Jadi penetapan tanggal yang kerap berbeda antara satu dengan yang lain. Memang Hijriyah ini karena standar penetapannya itu menggunakan ru'yatul hilal atau pakai hilal lah gitu. Itu ketika standar yang dipakai beda maka memunculkan standar yang berbeda pula. Seperti kemarin misalnya di Muhammadiyah secara tegas dari awal sudah bisa mengatakan hari Sabtu itu sudah 1 Ramadan. Karena yang digunakan sebagai hitungan adalah wujudul hilal. Wujud itu yang penting ada. Nah, wujud itu batasnya adalah ijtima. Kalau sudah ijtima berarti lepas ijtima itu sudah wujudul hilal. Dan kemarin memang sepakat istimanya itu hari Jumat. Hari Jumat itu sudah istima. Qoblal huruf ya, sebelum terbenamnya matahari dari Jumat. Maka malam Sabtu menggunakan logika wujudul hilal itu sudah menjadi tanggal baru. Nah, itu. Nah, meskipun itu tidak terlihat. Karena wujud itu tidak harus terlihat itu. Nah, beda dengan yang ru'yah. Ru'yah itu ya mensyaratkan satu kondisi di mana hilalnya itu terlihat. Kemarin wakilah yang malam Ahad itu kita tidak tahu. Beberapa ada yang menyebutkan sudah ada yang melihat di malam Ahad gitu. Tapi kalau kemudian di malam Sabtu gitu. Tapi kalau menggunakan pendekatan MAPIMS terbaru itu kan harus 3 derajat. Sementara hilal tertinggi kemarin hanya 2, sekian derajat. Sehingga Kemenak dan NU itu bisa mengambil satu kesimpulan, malam Sabtu pasti tidak terlihat.
dulu juga ada orang yang sebelum ada teknologi seperti sekarang itu pernah terjadi khilaf penetapan tanggal gitu ya. Nah, ada seorang nelayan dari Madura tengah laut, dia mengaku melihat hilal, tapi para petugas ruqyah di wilayah yang lain tidak ada yang melihat hilal. Nah, karena berpatokan kepada satu hadis di mana meskipun satu orang yang melihat itu boleh kita berbuka puasa, ya kemudian tanggalnya ikut dari kesaksian sang nelayan tadi. Kalau itu menjadi satu fenomena yang berlangsung sering, itu bisa jadi adalah bagian dari iqrabu amarat besar. Kemudian berikutnya adalah hilangnya orang yang baik secara bertahap. Wong apik hilang, kemudian yang tersisa tinggal kusalatun kakusalatus syair, ampasnya menungso seperti diibaratkan ampasnya gandum dan ampasnya kurma. Ini satu hal yang kita bisa cermati hari ini, misalnya kualitas generasi dari generasi itu mengalami grafik penurunan. Misalnya kita dengan mbah kita itu tentu dari sisi apapun kalah gitu ya, mbahnya dengan ini kalah gitu. Dan itu memang selaras dengan hadis Nabi itu yang menyebutkan khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Umat terbaik, generasi terbaik itu generasiku kata Rasulullah, kemudian nanti ke belakang sampai di masa kita ini. Artinya memang ada penurunan kualitas dari masa ke masa. Itu satu fakta yang tidak bisa kita bantah. Nah, saya sering sampaikan dalam kondisi yang seperti itu, filosofi yang kemudian disampaikan adalah seperti tandan pisang gitu ya. Tandan pisang itu kalau kita cermati kan dari atas itu bagus-bagus, itu besar, kemudian utuh-utuh gitu ya. Nanti ke bawah masih besar, ke bawah sedikit kecil, ke bawah kecil-kecilan sampai ujungnya itu kecil sekali. Orang Jawa nyebutnya encean, kecil-kecil itu. Nah tentu kalau yang besar-besar tadi, ketika menggunakan pendekatan hadis khairul qurni tadi, itu adalah generasi-generasi awal yang mereka secara personal itu mumpuni dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang, hingga menghadapi problem agama sendiri pun sanggup, karena ya ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli hukum dan seterusnya. Itu tempo dulu seperti itu. Nah, kemudian terus ke bawah sampai masa kita itu mungkin kita sudah pada level yang kuncitan tadi, encean yang paling bawah itu, yang kecil-kecil tadi. Kalau yang kecil-kecil itu kemudian untuk bisa eksis, salah satunya adalah dengan membangun networking, bekerja sama. Jadi kalau itu pisang tadi yang gede-gede tadi itu dimasak, itu disuguhkan saja sudah pantas karena besar-besar. Tapi kalau yang kecil itu tidak pantas disuguhnya. Agar bisa pantas, maka mungkin 3 pisang jadi 1 diikat oleh tepung gitu ya, barunya nanti bisa disuguh. Itu networking. Maka sekarang ada spesialisasi misalnya. Kita kuliah itu ya yang yang di level agama Islam saja sudah sangat spesifik sendiri saja ya. Ada hukum sendiri, ada adab sendiri, ada hukum sendiri. Dan spesifikasinya diperkecil lagi. Yang syariah nanti ada ekonominya sendiri, ada hukum keluarga sendiri, ada apanya itu sendiri, kecil-kecil itu. Hingga kalau kemudian ada satu problem, mau tidak mau ya harus membangun kerjasama network. Karena satu problem itu biasanya tidak berdiri sendiri, ada keterkaitan dengan unsur-unsur lain. Problem rumah tangga misalnya itu tidak sendiri, mesti ada faktor ekonomi, faktor psikologi, atau faktor kondisi sosial masyarakat dan seterusnya. Disitulah kemudian menyelesaikannya harus membangun networking kerjasama. Itu kayak tepung tadi. Nah itu memang memang fakta sejarahnya seperti itu, terjadi penurunan atau degradasi. Tapi di sisi lain tentu kita tidak boleh berkecil hati ya. Dengan kondisi yang seperti itu sebagai satu nas tadi mengarah kepada munculnya kiamat,
sepanjang kita masih bisa bareng-bareng, itu insya Allah masih selamat. Kalau sudah sendiri kemudian apa istilahnya itu ngeyel sendiri ya susah. Bentar, ambil anu, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha iku setengah sangking amaratik rabis sa'ah. La takumu ora ono. La takunu ora ono apa as-sa'atu kiamat. Hatta yakuna sehingga ono. Apa az-zuhdu. Masalah zuhud. Iku riwayatun cerita. Iku riwayatun cerita. Waro ulan wirai. Wirai niku kareksa saking dosa. Iku tasannu'an. Oh itu riwayatan nggih kabare kana. Riwayatan cerita wal waro ulan wirai iku tasannu'an gawe-gawe. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Yang berikutnya tanda kiamat itu kalau zuhud, praktek-praktek zuhud itu hanya menjadi cerita. Artinya pada level praktis itu sudah sangat sulit menemukan orang berkategori zuhud ini. Nah menarik ya, zuhud itu bukan kemudian menjauhi dunia, bukan kemudian anti dunia, bukan. Tapi orang yang punya dunia tetapi hatinya tidak terkooptasi oleh dunia. Orang miskin bicara zuhud agak sulit diterima karena akan tipis perbedaannya antara zuhud dengan kepepet. Zuhud itu ya pada posisi dia punya harta, punya kemampuan, punya potensi, tapi tidak kumantil, tidak terkooptasi oleh tensi dan harta yang dia itu zuhud. Sulit ya sulit. Setelah sulit orang mengatakan kita ini berada pada posisi yang hedonisme. Itu hari ini menjadi satu fakta. Di gadget kita masing-masing hampir tiap saat itu berseliweran tawaran-tawaran promo ya dengan apapun itu. Yang kalau sudah sampai pada level itu kita ini ya sudah. Sebenarnya ada ulama klasik itu punya baju saja itu lah ngitung dalam arti menghisapnya itu berhari-hari, berpikirnya itu berhari-hari. Nah, khawatir betul nanti di hari akhir akan dihitung hisapnya tadi. Kita sekarang sudah hampir tidak ada orang yang punya baju yang melekat di badan itu tidak ada. Sekarang itu sudah tidak punya stok itu. Sudah makanya zuhud hanya menjadi cerita. Wirai itu terbebas dari dosa. Tasannu'an itu dari baru. Artinya bisa jadi perilaku yang ditunjukkan itu sebagai perilaku yang baik, perilaku yang anti dosa. Tapi itu hanya semata pura-puraan, kepentingan publikasi, kepentingan formalisme. Tidak mungkin fakta dan fenomena hari ini itu adalah semangat misalnya bersama, sahur bersama. Ya berhenti di situ di level pamflet, di level foto, di level video, videonya perlu bagus. Itu tidak menyentuh sisi yang terdalam karena menganggap itu hanya dengan
melakukan satu kebaikan, diabadikan lewat foto, diunggah di medsos, sudah selesai. Yuraim mereka semua sesuatu yang tahu. Ya sudah, itu faktanya adalah memang bagian dari amarat kita bisa. Kalau nggak ada itu ya kiamatnya nggak dekat-dekat. Nggak dekat, yang nunggu kita di sana itu udah kelamaan. Yang sama Nabi Adam yang wafat itu lama sekali menteni awal itu. Kan mereka nggak mungkin berangkat ke akhirat sendiri. Ini kita tunggu. Intinya rakyat wa min haiku setengah saking amaratik tira bisa yakunu ono sopo alwalatu iku ghaidun dadi sebabe muring wal matarulan udan iku qaidun dadi sebabe panas wa tafidulan akeh wa tafidulan akeh apa alu amu wong kang apa alu ambong kang tersina dina iku terhina faidon kelawan akeh rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang berikutnya di antara tanda kiamat adalah al-waladu sababul ghaib, anak menjadi sebab kemarahan. Tapi tarbiyatul auladnya tidak pas, sehingga mestinya dia memiliki potensi kebaikan orang tuanya, justru menjadi sebab kemarahan dan kemurkaan orang tuanya. Ya ini bisa dicek secara sederhana, misalnya bagaimana kondisi pendidikan anak kita dari edukasi. Wal mataru qaidun, satu ungkapan ibarat yang sering terjadi. Nah, hujan tetapi justru panas. Itu bisa bahasa faktual, physically, ya hujan tapi panas, atau bisa jadi itu bahasa kias. Kalau mator itu diartikan sebagai satu kondisi kenyamanan, kesuburan, kesejahteraan. Sejahtera tapi panas. Berkahnya hilang. Maka bisa jadi kalau mator diartikan sebagai kesejahteraan dengan arti kekayaan. Orang kaya tetapi tidak tentram hati. Orang kaya tapi tidak memiliki hati yang nyaman. Usaha yang itu fenomena. Satu fenomena itu menjadi fakta di dunia kita. Yang waktu fidul lu'am itu menjadi satu hal yang lumrah, mempergunakan orang lain. Maka hal ini menjadi fakta, ya kita bisa tahu lah bagaimana kalau ada satu berita kemudian komentar yang muncul itu tidak cenderung dalam konteks tabayun, kalau itu ceritanya miring, itu langsung justice, langsung ponis, ya, langsung membuat kesimpulan sendiri. Ya, yang dibully itu belum tentu sebenarnya seperti yang dipersepsikan oleh pembulinya. Itu saya kira tiga fenomena itu sudah sangat faktual ini di tengah kita semuanya. Tapi ya nggak apa-apa, lagi-lagi itu tadi itu bagian dari tanda kiamat. Nanti kalau itu nggak ada, ya nggak ada kiamatnya, nggak ada. Wa min haikus dengan saking iktirabu amarat bisa latakumu ora teko apa asaatu kiamat hatta ya sudah sehingga mimpin kula qabilatin ing saben-saben qabilah, saben-saben kelompok sapa munafiku pira-pira munafike qabilah wa kana lan ana sapa zaimul qaumi, pemimpin kaum iku ardaluhu luwih asor-asore kaum
Wasa dalam mimpin al-qabilah ta'in qabilah sapa fasikum wong kang fasike qabilah wa Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, niki apa namanya, bagian dari tanda kiamat lagi. Kalau satu negara, satu kabilah, satu komunitas itu yang terpilih menjadi leadernya adalah munafik, yang terpilih menjadi pemimpinnya adalah orang-orang yang paling rendah, yang fasik. Ini teksnya benar. Tapi kalau kemudian ini dipakai sebagai satu upaya untuk melihat orang lain, ini yang jadi masalah. Misalnya kita tidak pungkiri bahwa dalam konteks keindonesiaan itu hadis-hadis seperti ini dipakai untuk melihat satu sisi dari negara kita. Karena kemudian apa yang digulirkan sebagai munafik, fasik itu dicoba untuk dilabelkan kepada seseorang, sehingga kesimpulannya adalah kepemimpinannya, kemudian proses pernegaranya menjadi bagian dari yang dibuli juga, sebab pemimpinnya dianggap baik, pemimpinnya dianggap fasik. Kita kan tidak asing ya, tuduhan-tuduhan kepada pemerintah dengan selain munafik, fasik dan seterusnya. Maka statementnya benar, tapi labelingnya yang jadi masalah. Itu sama dengan ketika zaman Sayyidina Ali dulu, ayatnya benar, malam yahkum bima anzalallah itu benar. Tetapi yang jadi masalah ketika ayat itu dipakai untuk melabeli seseorang, termasuk Sayyidina. Masalah. Maka hadis seperti ini cukup menjadi bagian dari analisa internal, tidak dipakai untuk melabeli orang lain. Tetap kalau kemudian dipakai melabeli orang lain, belum tentu sudut pandang yang kita pakai itu benar. Ya kalau dia munafik, ya kalau dia fasik. Kalau enggak, kan justru balik pada kita. Atau saling kalian membebarkan. Jadi indikator ya dari akhirnya kiamat ya. Wamin haiku setengah sangking iktirabi amarat iktirabi sa antuzah zafa yento den paesi opo al makaribu biro-biro mikrop watah roba lan yento suwung opo al kulubu biro-biro wahud Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara tanda-tanda kiamat itu ketika mihrab masjid, kubah-kubah masjid, atau secara umum bangunan masjid itu dihiasi demikian luar biasa. Tapi di sisi lain itu waktu terobel kulub artinya kosong, menjadi bagian dari masjid itu sendiri. Ini kan fenomenanya sudah sangat faktual ya. Seperti kemarin di berapa itu? Mirip dengan ya tabahan nasfil masjid, orang berlomba-lomba untuk membangun masjid itu dikosong dari sentuhan-sentuhan ruhaniatnya. Maka dulu ketika membahas bid'ah yang pertama itu ada satu kalimat dari Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, kalau di antara contoh bid'ah yang makruh adalah tazyinul masjid, menghias masjid. Itu juga kuat, di antara faktornya adalah karena masjidnya dihiasi tetapi hatinya kosong. Masjidnya dihiasi tetapi tidak diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang sehingga hiasan masjid ya sebatas menjadi hiasan fisik, tidak menjadi bagian dari sesuatu yang menyentuh sisi rohaninya. Apa ada ya? Ya mungkin kita bisa cek masing-masing aja. Makanya kalau ada yang bilang kiamat sudah dekat itu mungkin ya benar juga itu, dengan melihat indikator yang sudah sebagaimana tertuang dalam hadis-hadis di hatinya Allah. Jadi laki-laki ini bukan untuk mengevaluasi orang lain ya.
ini lebih kepada evaluasi diri. Wa minha iku setengah sangking amaratik kira bisa usuwut tijarati utawi tersebar perdagangan hatta tu'ina sehingga nulungi sapa almar'atu wong wadon zaujaha bojo lanange mar'ah ala tijarati ing atase dagang qatul arhami lan mekbet silaturahim mekbet seduluran usul kolami lan tersebare ilmu penulisan wa zuhur syahadati lan pertelane pira-pira kesaksian bizuri kelawan saksi palsu. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fusul kolami talafat fusul kolami iku kinayatun kinayat biasan an kasratil katabati saking akeh wong kang pinter nulis wakil latil ulama ilan sidi wong alim yakni negesi yaktafuna ngalap cukup sapa kaum bi ta'limil khati kelawan belajar nulis liyukhalitu supaya bisa nyampuri sapa kaum al-hukama ing wong kang ahli hukum. Tanda berikutnya usul tijarati hatta tu'inal mar'ah zaujaha. Jadi napa jenenge perdagangan menjadi salah satu hal yang lumrah jika digambarkan perempuan bisa menolong para suaminya dalam konteks perdagangan. Ini saya yakin juga sudah menjadi satu hal yang sangat jelas gitu ya. Mungkin perlu dilihat dari sisi sosiologis gitu. Jika masyarakat Arab dulu kan memang ada pemilahan yang rigid ya antara laki dan perempuan rata-rata hanya ada di wilayah domestik. Meskipun ketika Islam di bawah Rasulullah itu sudah pada posisi mampu memberikan harkat yang lebih baik dibanding ketika perempuan bisa pra Rasulullah Islam. Tetapi secara umum itu perempuan masih ada di wilayah-wilayah yang sangat domestik. Hanya hal tertentu yang kemudian mereka mampu mengakses. Maka kemudian di era mazhab itu hampir semua mazhab tidak membolehkan perempuan jadi hakim. Mazhab Hanafi itu pun hanya dalam hal-hal yang sifatnya muamalah, tidak dalam wilayah semuanya. Berkembang. Sekarang kita sudah menjumpai perempuan jadi hakim dalam level yang sama dengan wilayah muamalah maupun semuanya. Artinya bahwa kalau kita cek hadis ini mungkin lebih kepada munculnya emansipasi, ya, kesetaraan antara laki. Yang dijadikan itemnya adalah bicara. Sisi ekonomi. Kita juga bisa melihatnya berarti kondisinya adalah perempuan sudah mampu menjadi tulang punggung keluarga dalam konteks ekonomi. Dan hal ini itu menjadi satu hal yang sangat lumrah bagi di Indonesia. Nah, Indonesia ini dari awal itu memang relasi keluarga itu memang cenderung bilateral, bareng-bareng setara. Sehingga bahasanya kalau satu rumah tangga itu ya sumber ekonominya dipikul oleh dua orang, ya suami ya istri. Itu sebelum Islam datang sudah seperti itu relasinya. Maka kemudian hak milik kebendaan itu tidak bisa kemudian disamakan dengan konsepsi Arab. Misalnya dipisah secara rigid, ini harta bapak, ini harta ibu. Kita tidak, dalam prakteknya satu harta itu ya menjadi hak berbeda, hak bersama. Karena hak bersama nanti muncul problem ketika warisan. Pak Nes itu kan pertanyaannya yang dibagi itu harta yang mana? Wah ya kan harta dari bapak. Tapi faktanya harta itu milik bareng-bareng. Bareng-bareng tidak ada penamaan khusus. Andai kan dinamakan bapaknya gitu, itu tidak dimaksudkan seperti milik ayah. Karena faktor administrasi harus punya nama. Ya sebagai kepala rumah tangga mewakili itu.
Maka tidak jarang satu rumah tangga itu yang seluruh hartanya itu, seluruh asetnya digunakan simbolisasi seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa ketika nama itu ayah yang muncul itu milik ayah. Nah, sebab di sana ada hak ibu. Karena secara faktual itu juga menjadi bagian yang turut mencari harta. Andaikan pun misalnya seorang ibu hanya rumah tangga, dia tidak bekerja, ya, itu tetap dianggap hartanya harta bersama. Karena itu sudah melaksanakan tugas kerja ke rumah tanggaan yang itu kalau dihitung, dikalkulasi juga tidak merupakan satu hal yang harus digunakan bayarannya. Maka kasarannya kalau mau menggunakan fikih klasik itu nyusoni anaknya saja itu dia berhak punya bayaran. Itu nyusoni anaknya itu dia berhak punya tidak mendapat bayaran. Maka diharapkan ada tradisi menyusukan ya, memang ada tradisi itu dan itu ada nilai ekonominya. Sementara di kita tidak pernah ada kalkulasi, misalnya surong tahun berapa kan nggak pernah ada. Dan itu masa itu cuci itu kan sebenarnya kewajiban suami itu kalau mau diproses dengan nafkah. Tapi itu kan tidak pernah itu si rumah dan seterusnya. Karena itulah kemudian ketika tidak ada hitungan matematis ekonomi, maka ketika ayah bekerja di luar itu di dalam rumah, peran ibu meskipun tidak ada nilai ekonominya tetap dianggap dengan nilai ekonomi karena melakukan hal-hal yang mestinya diberikan oleh suami. Maka muncul harta bersama. Bersama itu kemudian disebut dengan ini kalau ada permasalahan baik karena faktor kemudian karena faktor perceraian. Jadi ya apa namanya, fenomena yang ini memang di Indonesia ya sangat sangat aktif ya, karena kita bicara semuanya itu terlibat atau profesi suaminya sepanjang itu bisa dikerjakan pada hari. Itu ya mungkin nggak bisa karena yang ada. Jadi kalau bapaknya itu ibunya itu bapaknya petani cenderung pun cenderung garap sekalipun apa namanya itu penimbang karet itu gue ya melu tapi karena malah sendiri di situ ada relasi yang seimbang. Nah, kemudian fenomenanya lagi adalah fatul arham, kan sudah diungkap juga. Ada fenomena di mana orang mudah memutus tali silaturahmi dengan saudara, mudah kemudian mengabaikan dan silaturahmi. Nah, kemudian yang berikutnya yang menarik, apa namanya, tersebarnya ilmu kepenulisan. Buku. Saya juga kadang-kadang kalau hadis seperti ini kan harus ditelah. Apakah kemudian salah? Buku enggak juga sebenarnya. Yang jadi masalah adalah ketika nulis batas nulis sudah selesai. Jadi tidak ada apa tindak lanjut berupa bagaimana apa yang dituliskan tadi menjadi bagian dari amaliyah yang dilakukan. Tulisnya mungkin pintar, tetapi di level praktiknya tidak seperti yang dia tuliskan. Dan waktu usaha jadi bisu merebaknya kesaksian-kesaksian palsu. Ini mungkin juga sudah yang sangat mudah ya. Dan kemudian diupai itu bisa jadi salah satu poin pentingnya adalah saksi. Saksi itu ya tidak semuanya kemudian pada level honesty itu. Saya pernah ketemu perceraian misalnya karena ikut keluarga gitu. Itu untuk membuktikan bahwa si ayah tidak bertanggung jawab hingga kemudian istri minta cerai. Kan satu di antaranya adalah adanya saksi. Nah, saksi ini kalau memang betul-betul saksi yang benar, ya mereka mestinya adalah tetangga.
keluarga, saudara kerabat yang tinggal dekat, gitu ya, yang memang tahu keseharian. Itu kan tidak jarang para hakim juga tidak ngecek secara detail. Itu ya pokoknya siapa diajak jadi saksi sebagai skenario untuk membuktikan. Jika putusan hakim jatuh, satu di antara penentunya adalah kesaksian si saksi tadi. Kalau saksinya itu tidak benar, namanya syahadat zur, kesaksian palsu, itu ya, ada di tengah-tengah kita itu ada. Sebenarnya sign perceraiannya mungkin memang sudah disepakati. Jadi secara administratif kan memang butuh syarat-syaratnya tadi termasuk saksi. Karena keluarga ini mungkin tertutup ya, tidak banyak orang yang mengakses tentang mereka. Jadi mereka bergerak di baik. Sudah diambil si A orang yang cerdas, saya dipakai saksi seolah tahu tentang itu apa sebagai syarat bahwa di sana ada saksi. Itu syahadat itu. Atau mungkin dalam bingkai yang sederhana itu saksi-saksi ekonomi gitu ya. Itu bisa jadi orang mendapatkan satu aset yang tidak sebenarnya ini tidak banyak. Nah, ditegaskan tadi bahwa ini Rasul Kolami Kinaitun Angka Sebul Kata Tadi Wakilatul Ulama, bahwa bahasa tersebarnya ilmu kepenulisan itu sebagai bahasa kias, banyak penulis tetapi sedikit ulama. Nanti ini juga sama dengan misalnya dalam satu hadis itu kasratul khutbah wakilatul ulama. Ini ahli dakwah, ahli speaking, dakwah pakai itu, tapi wakilatul ulama, ulamanya sedikit, ahli ilmunya sedikit. Ini trennya sama-sama menyampaikan ilmu ke publik. Satu pakai khutbah, pakai speaking, satunya pakai kitabah, pakai tulisan. Disayangkan baik khutbah maupun kitabnya tadi itu laisa minal ulama, bukan orang-orang yang ahli dalam. Nah, lebih parah lagi dengan nulis tadi itu dalam rangka liqalatul hukam, mempengaruhi putusan hukum, mempengaruhi mindset masyarakat ke arah yang tidak. Bahasa kita mungkin opini. Itu bisa jadi membuat narasi, tapi untuk menggiring ke arah opini tertentu. Itu mengandung muatan kepentingan. Ada ya banyak. Tidak hanya nulis tentu saja ya, hal-hal yang bersifat reportase itu, peliputan kemudian disampaikan dalam bentuk video. Ini kan tidak jarang yang memang diarahkan kepada satu penguatan opini dan tujuan tertentu. Caranya gimana? Ya diambil sisi yang memang menguatkan ke arah opini itu, sementara sisi yang lain bisa dipangkas. Dan di dunia media itu sudah sangat umum terjadi. Nah, memang sisi kelemahan nulis itu adalah kita tidak bisa menceritakan secara utuh satu fenomena dan fakta itu. Mesti ada sisi yang berbeda. Tinggal penulisnya itu mau mengarahkan ke arah mana. Bisa jadi isu yang ditangkap dan mau disampaikan itu sesuatu yang sudah disampaikan untuk lewat narasi. Kalau itu yang terjadi, berarti kemampuan nulisnya dalam rangka itu di politik kota, harus di opini publik, mempengaruhi opini penentu kebijakan hukum dan seterusnya. Ini bukan berarti jelek, sepanjang kemudian bisa diarahkan ke arah yang baik, ya baik pula. Hingga sebenarnya sama ya, kayak kemampuan menulis, bertobat dan seterusnya itu. Jadi yang terpenting bagaimana subjeknya, pelakunya itu memiliki tujuan yang baik, sehingga potensi dan media tulisnya tadi itu mampu diarahkan kepada upaya mempengaruhi opini ke arah yang. Jadi yang salah bukan nulis, yang salah bukan
rankingnya, tapi yang harus disempurnakan adalah kualitas penulisnya dari sisi keilmuan, kualitas pembicaranya dari sisi keilmuan, baik itu keilmuan dalam arti konten knowledge-nya maupun keilmuan dalam arti sudut pandang dan spiritualitas, sehingga yang disampaikan betul-betul merupakan murni keilmuan, bukan karena muatan-muatan. Itu yang terpenting, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau kita cermati, hampir semua yang disampaikan hadis dalam kitab Nambah Hasil ini sudah kita temui ya hari ini ya, sudah kita temui hari ini. Maka ya tidak heran kalau sekali lagi banyak yang memprediksi kiamatnya sudah dekat. Cuman dekat itu dalam arti berapa tahun kita tidak ada yang tahu. Kanjeng Nabi sendiri ketika ditanya itu juga tidak jawab secara pasti kapannya, itu tidak ada. Tapi menyebutkan asrotusa, tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu kalau berdasarkan hadis-hadis yang kita katakan tadi, itu hampir semuanya sudah menjadi fakta dalam kehidupan. Berarti apa? Tandanya sudah jelas, tandanya sudah ada, mungkin kiamatnya tidak. Itu pesan terkirimnya, dan belum dan nikah dunia ini. Dan nantinya tak nanti ya. Baik, saya kira itu Mas Firdaus dan Mas Kam yang lain. Kajian kita pagi ini, terima kasih, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa sedapat mungkin hal-hal negatif yang menjadi asbabus saat kita hindari, bisa kita minimalkan, khususnya kita dan mereka-mereka yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.